Kaki Mo Bing dipatahkan oleh Lu Ming dan darah mengalir keluar. Mo Bing meratap kesakitan, dan bahkan air matanya mengalir. Sejumlah besar orang di sekitar menyaksikan dengan kaget. Mo Bing adalah murid jenius dari keluarga Mo dan sangat terkenal di kota Sutian. Seseorang benar-benar berani mematahkan kakinya. Siapa orang ini? Banyak orang menilai Lu Ming dan menebak secara diam-diam. Untuk apa kamu berteriak? Sekarang, pergilah. Lu Ming berteriak dengan marah. Seolah-olah mereka telah diberikan amnesti, keempat pria kekar itu berjuang untuk bangkit, menopang Mo Bing dengan tangan yang lain, dan melarikan diri. Lu Ming tidak peduli dan terus berjalan di jalanan. Setelah berjalan-jalan sebentar, dia berjalan kembali. Saat dia kembali ke halaman rumah Mo Ying, dia bertemu dengan Mo Ying. "Saudara Lu, bagaimana lukamu?" Mo Ying bertanya. "Saya hampir selesai." Lu Ming mengangguk dan tersenyum. "Kalau begitu, itu. Mo Ying tergagap dan berhenti. "Ayo pergi dan lihat ki penting dalam tubuhmu." Lu Ming tersenyum. "Bagus." Mo Ying sangat gembira. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan Mo Ying datang ke kamarnya. Kamar tidur Mo Ying didekorasi dengan elegan dan memiliki aroma yang samar. Keduanya duduk bersila di tempat tidur. Setelah itu, telapak tangan Lu Ming dan Mo Ying saling menempel. Lu Ming memindahkan aliran ki esensial ke dalam tubuh Mo Ying. Ki asli Mo Ying kuat dan kental, dan sangat dingin. Namun, di dalam ki sejati yang dingin, ada jejak ki sejati yang panas yang terjalin dengan ki sejati yang dingin. Akibatnya, Zen Ki milik Mo Ying menjadi tidak murni, yang akan sangat mengganggu kultivasinya. Terkadang, dingin dan panas bergantian, yang sangat menyakitkan. Hanya dengan menghilangkan ki asli yang membara, pengekangan Mo Ying dapat dihilangkan. Pada saat itu, kecepatan kultivasi Mo Ying akan menjadi lebih cepat. Itu memang ki asli yang dihasilkan oleh naga awan. Itu sebenarnya berbentuk naga. Lu Ming menyadari bahwa energi vital Mo Ying yang dingin dan panas telah membentuk bentuk naga, seperti naga kecil yang saling melilit. Itu sangat mirip dengan ki sejati yang dikembangkan dari teknik naga perang sejati. Tetapi ki sejati berbentuk naga yang dikembangkan dari teknik naga perang sejati lebih realistis dan jelas. Setelah mengamati beberapa saat, Lu Ming menarik kembali ki esensialnya. "Saudara Lu, bagaimana kabarnya? Bisakah itu mengeluarkan ki sejati atribut yang?" Mo Ying bertanya dengan gugup. Ini menyangkut jalur seni bela diri masa depan, jadi dia secara alami gugup. Lu Ming mengangguk, seharusnya tidak ada masalah besar. Kedua jenis ki esensial ini saling terkait terlalu dalam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan seluruhnya dalam 1 atau 2 hari. Saya memperkirakan itu akan memakan waktu sekitar 10 hari. Tidak apa-apa. Itu sangat berharga, tidak peduli berapa banyak waktu yang saya habiskan. Mo Ying berkata dengan penuh semangat. Dia sudah menanggungnya selama lebih dari 10 tahun, jadi mengapa dia peduli dengan 10 hari? Setelah itu, Lu Ming meletakkan telapak tangannya di punggung Mo Jue dan menyalurkan ki esensial. Mengaung, naga awan seputih giok muncul dari tubuh Mo Yi dan meraung ke arah Lu Ming. Betapa beraninya, mata Lu Ming berbinar, dan 9 garis keturunan naga muncul. Itu jelas berbentuk ular piton, tetapi ketika naga awan melihat garis keturunan 9 naga, dia tampak ketakutan. Sambil meraung, ia langsung tenggelam ke punggung Mo Ying dan tidak berani bergerak. Angsa, telapak tangan Lu Ming memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Saat dia menekannya ke punggung Mo Ying, kekuatan melahapnya menyembur keluar. Ki sejati tipe yang dalam ki sejati Mo Ying langsung diekstraksi dan disempurnakan oleh Lu Ming, seolah-olah dia sedang mengekstraksi sutra dari kepompong. Gumpalannya, meski tidak terlalu cepat, sangat stabil. Tubuh halus Mo Ying sedikit bergetar, dan butiran keringat halus keluar dari tubuhnya. 2 jam kemudian, Lu Ming berhenti. Mo Ying menghela napas panjang, lalu dengan hati-hati mengamati ki aslinya, dan kemudian gemetar karena kegembiraan. Ini benar-benar dilucuti, benar-benar dilucuti. Mo Ying berbalik dengan penuh semangat dan memandang Lu Ming dengan penuh semangat dan rasa terima kasih. Kali ini saya hanya mengekstrak sebagian saja. Sepertinya akan memakan waktu 8 atau 9 hari lagi, kata Lu Ming. Terima kasih, Lu Ming. Mo Ying sudah melupakan kecanggungannya dan sangat bersemangat. Masalah yang mengganggunya selama bertahun-tahun akhirnya akan terselesaikan. Kalau begitu kita lanjutkan besok. Lu Ming tersenyum.
Bagus. Mo Ying mengangguk senang. Setelah itu, Lu Ming akan menghabiskan 2 jam sehari untuk membantu Mo Ying mengekstrak ki esensial tipe Yang. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu, dan ki sejati tipe Yang di tubuh Mo Ying hampir hilang. Mo Ying mengedarkan ki aslinya, dan kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Itu sangat mulus, dan dia bahkan menerobos alam dalam sekali jalan, mencapai alam leluhur bela diri tingkat 2. Pada hari ke-8, saat Lu Ming sedang menghilangkan sisa ki esensial tipe Yang untuk Mo Ying, tiba-tiba terdengar suara dan jeritan dari luar. Pangeran muda, Nona Ying benar-benar berkultivasi. Para pelayan Mo Ying berseru. Aula tersesat, beberapa semut rendahan berani menghalangi jalan pangeran muda, apakah kamu lelah hidup? Seorang lelaki tua dengan perut buncit berteriak dan melambaikan telapak tangannya. Para pelayan Mo Ying terlempar jauh dan jatuh ke tanah. Satu sisi wajah mereka sudah bengkak dan darah mengalir dari mulut mereka. Di belakang lelaki tua berperut besar itu, seorang pemuda berpakaian mewah dengan wajah seram masuk. Pangeran muda, tolong selamatkan hidupku. Orang rendahan ini tidak berbohong. Nona Mo Ying saat ini sedang berkultivasi dalam pengasingan dan telah memerintahkan kami untuk tidak mengganggunya apapun yang terjadi. Seorang pelayan wanita berusia 20-an berlutut di tanah dan berkata dengan tubuh gemetar. Tidak bisa diganggu. Menurut Mo Ying, siapa dia? Pangeran kecil yang datang menemuinya adalah berkah yang telah dia kumpulkan selama beberapa masa kehidupan. Apa yang lebih penting dari pangeran kecil? Cepat laporkan ini, atau aku akan membunuh kalian semua. Pria tua hamil itu berteriak dengan dingin sambil menatap pelayan wanita itu dengan ekspresi galak. Pangeran muda, Nona muda, dia benar-benar. Pelayan itu ingin melanjutkan, tetapi lelaki tua yang sedang hamil itu sudah tidak sabar. Dia berteriak, kamu benar-benar mencari kematian. Bang! Lelaki tua berperut buncit itu menamparkan sisi lain wajah pelayannya. Pelayan itu menjerit dan terbang jauh. Dia jatuh ke tanah dan pingsan. Ketika para pelayan lainnya melihat ini, mereka gemetar ketakutan. Cepatlah dan sebutkan rindumu. Jika tidak, dia akan menjadi panutan. Pria tua yang hamil itu menunjuk ke arah pelayan wanita itu dan berkata dengan dingin. Mencicit. Saat ini, pintu kamar Mo Ying terbuka. Lu Ming dan Mo Ying keluar dari kamar satu demi satu. Ketika pangeran muda melihat Lu Ming berjalan keluar dari kamar Mo Ying bersamanya, dia tercengang. Kemudian, wajah tampannya berkerut, dia menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak, bajingan kecil, kamu benar-benar berani memasuki kamar Mo Ying. Apa yang kalian berdua lakukan di dalam? Sialan, sial. Dan kamu, jalan kecil, aku datang ke sini untuk menemuimu. Anda tidak hanya membela saya, tetapi Anda juga menutup pintu dan menolak bertemu saya selama 7 hari. Jadi kau bersama bajingan kecil ini. Saya akan membunuh kamu. Hei, siapa kamu? Kamu menggonggong seperti anjing gila. Apakah Anda salah minum obat? Juga, kami berdua belum menikah. Kami hanya bersembunyi di dalam ruangan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Itu bukan urusanmu. Lu Ming melirik pangeran muda itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, pangeran muda itu sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Lu Ming sebenarnya berani berbicara dengannya dengan cara ini. Apakah dia memakan kantong empedu naga banjir? Selain itu, pangeran muda itu benar-benar ingin berteriak. Itu bukan urusan, burung, saya, tetapi tentu saja, dia dengan paksa menahan kata-katanya. Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Pangeran muda itu menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan. Dia berpendapat bahwa Lu Ming tidak tahu siapa dia. Dia ingin mengumumkan namanya dan membuat Lu Ming merasa takut, panik, dan takut. Kemudian, dia akan membunuh Lu Ming dan memberitahu dia apa itu penyesalan. Siapa kamu? Apakah itu ada hubungannya denganku? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, pangeran muda itu tertegun sejenak. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan melanjutkan, dengarkan baik-baik, saya satu-satunya putra Zenan Wang, pangeran muda Zenan Wangfu. Dengan itu, pangeran muda memandang Lu Ming dengan arogan, berharap melihat ketakutan, kepanikan, dan ketakutan di wajah Lu Ming. Sayangnya, dia kecewa. Lu Ming sepertinya baru saja mendengar nama siapa-siapa dan tidak bereaksi sama sekali. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, jadi dia adalah putra dari seekor anjing, Duke of the South.
Jadi anak-anak Duke semuanya idiot. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu sedang mencari kematian, kamu sedang mencari kematian. Pangeran muda itu sangat marah hingga dia gemetar. Dia menunjuk ke arah Lu Ming dan terus berteriak. Abi, Mo Ying bergegas menemui gadis pelayan yang tidak sadarkan diri itu dan memeriksa lukanya. Kemudian, dia memandang pangeran muda itu dengan marah dan berkata, Pangeran muda, Abi hanya mengikuti perintahku. Bukankah kamu terlalu kasar? Tangan berat, Mo Ying, dia hanyalah seorang gadis pelayan rendahan. Dia tidak tahu rasa hormat apapun, namun dia berani membuat alasan di depanku. Saya memberinya pelajaran atas nama Anda. Pangeran muda itu mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk tenang. Kamu, wajah cantik Mo Ying dipenuhi amarah. Rasa hormat apa? Kamu terus mengatakan bahwa orang lain itu rendahan, tapi menurutku, kamu hanyalah sampah yang mengandalkan pengaruh ayahmu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Semut yang berani, kurang ajar, rendahan, kamu berani menyebutku sampah. Anda telah melakukan kejahatan berat. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Pangeran muda itu berteriak histeris. Lu Ming sebenarnya berani menyebutnya sampah. Semut rendahan justru berani menyebutnya sampah. Pemberontak, pemberontak. Bukan, Anda pikir Anda tinggi dan perkasa, lebih unggul dari orang lain, tapi apa yang Anda andalkan? Kekuasaan atau kekuatan? Lu Ming mencibir. Saya punya kekuatan, saya punya kekuatan, saya terlahir sebagai bangsawan, bagaimana Anda semut rendahan bisa dibandingkan dengan saya? Pangeran muda itu berteriak, ah, benarkah? Karena itu masalahnya, kamu hanyalah tumpukan kotoran anjing di hadapanku. Kata Lu Ming, apa yang baru saja Anda katakan? Sialan, bunuh dia untukku. Aku ingin menggiling tulangnya menjadi debu, mengulitinya, dan mencabut uratnya. Pangeran muda itu meraung marah. Kecil, mati. Orang tua berperut buncit itu sudah lama menahannya. Pada saat ini, dia meraung dengan marah dan mengarahkan telapak tangannya ke wajah Lu Ming. Dia mungkin gemuk, tapi dia secepat kilat. Budidayanya telah mencapai alam leluhur bela diri tingkat ketiga. Dalam sekejap, ia sudah dekat dengan Lu Ming dan hendak menamparkan wajahnya. Saudara Lu, berhati-hatilah. Lari cepat, seru Mo Ying. Namun, Lu Ming berdiri di sana tanpa bergerak. Saat telapak tangan lelaki tua berperut besar itu hendak mendarat di wajah Lu Ming menendangnya. Sulit untuk menggambarkan seberapa cepat tendangan ini. Tendangannya tiba lebih dulu meski diluncurkan belakangan, dan mendarat dengan keras di perut bundar lelaki tua berperut besar itu. Perutnya tenggelam seperti bola karet, dan matanya seperti ikan mati, menyembul keluar. Ah! Sambil berteriak, lelaki tua berperut buncit itu terlempar ke belakang seperti bola bengkak. Bas! Lu Ming bergerak dan menyusul lelaki tua hamil itu dalam sekejap. Dia menamparnya. Pa! Suara tamparan yang tajam terdengar. Orang tua dengan perut besar itu terlempar puluhan kali di udara oleh tamparan Lu Ming sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan! Sebuah lubang berbentuk manusia muncul di tanah. Orang tua berperut buncit itu terbaring di dalam lubang, bergerak-gerak terus-menerus dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang, termasuk Mo Ying, memandang Lu Ming dengan bingung. Orang tua berperut besar di alam Grandmaster seni bela diri tingkat ketiga dipukuli oleh Lu Ming seolah-olah dia adalah seekor semut. Dia setengah mati setelah 2 pukulan. Lu Ming sebenarnya adalah ahli yang menakutkan. Sebelumnya, meskipun Mo Ying tahu bahwa Lu Ming sangat kuat, dia menduga Lu Ming seharusnya sedikit lebih kuat darinya. Namun, saat ini, dia tahu bahwa dia salah. Dia salah besar. Kemampuan Lu Ming jauh melampaui imajinasinya. Pukulan bagus. Para pelayan Mo Ying meraung dalam hati mereka, merasa sangat segar. Sebelumnya, lelaki tua berperut buncit itu begitu sombong dan menganggap mereka sebagai semut. Kini, mereka seperti anjing mati. Bajingan kecil, beraninya kamu memukul bangsaku. Beraninya kamu. Pangeran muda itu bereaksi dan berteriak. Allah, siapa bilang aku hanya memukul bangsamu? Lu Ming tersenyum dan berjalan menuju pangeran muda itu. Ekspresi pangeran muda berubah drastis, dan dia berteriak tak percaya, apa yang kamu lakukan? Anda berani memukul saya, kamu melawan atasanmu, kamu memalukan.
"Pak," Lu Ming menjawab dengan tamparan. Pangeran muda itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum wajahnya ditampar oleh Lu Ming. Dia berputar 3 kali sebelum berhenti. Dia memandang Lu Ming dengan bingung, benar-benar tercengang. Lu Ming sebenarnya berani memukulnya. Di Kekaisaran Bulan Gelap, keluarga kerajaan memiliki otoritas tertinggi. Ayahnya, Zenan Wang, memimpin semua pasukan di selatan Kekaisaran Bulan Gelap. Dapat dikatakan bahwa dia adalah sosok yang nomor 2 setelah satu orang dan di atas segalanya. Sebagai satu-satunya putra Adipati Selatan, statusnya sangat mulia. Tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menaatinya, apalagi memukulnya. Dia bahkan curiga dia sedang bermimpi. Namun, rasa sakit yang menusuk di wajahnya memberitahunya bahwa ini nyata dan bukan mimpi. Oleh karena itu, dia berteriak histeris, "Ark! Anda berani memukul saya, Anda berani memukul saya, kamu mati, seluruh keluargamu sudah mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." "Pak," Lu Ming menamparkan sisi lain wajahnya lagi. Mata pangeran muda itu dipenuhi bintang, dan dia benar-benar tercengang. Dia dengan paksa menelan kembali rangkaian kata-kata jahat yang panjang setelahnya. "Anda mengatakan bahwa Anda memiliki kekuatan, dan tinggi di atas orang lain, bahwa Anda melihat orang lain sebagai semut rendahan dan dapat menindas mereka sesuai keinginan Anda. Tapi sekarang, aku lebih kuat darimu, jadi kamu juga seekor semut di depanku. Apakah aku salah mengatakan bahwa kamu adalah tumpukan kotoran anjing rendahan?" Lu Ming menatap pangeran muda itu dan berkata dengan dingin, cek aku, cek aku. Wajah pangeran kecil bengkak seperti kepala babi. Dia memandang Lu Ming dengan ngeri. Tidak peduli betapa bodohnya dia tahu bahwa Lu Ming sama sekali tidak takut padanya. Dia tidak tahu harus berkata apa saat itu. "Apa yang salah? Anda tidak berani berbicara, di mana keberanianmu?" Mata Lu Ming seperti 2 pedang tajam, bersinar dan mempesona saat dia menatap pangeran muda itu. Pangeran muda itu merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia mundur dan berteriak, "Apa yang ingin kamu lakukan? Tentara ayahku tidak jauh dari kota Sutian. Jika kamu berani menyentuhku, kamu tidak hanya akan mati, tetapi keluargamu juga akan dikuburkan bersamamu." "Ah, benarkah? Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu dan melihat apa yang ayahmu bisa lakukan padaku." Lu Ming mencibir. Dia tidak tergerak sama sekali. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan niat membunuh yang dingin meledak, membuat pemandangan itu tampak seperti musim dingin. "Jangan, jangan!" 2 teriakan keras terdengar bersamaan. Salah satunya dari pangeran muda. Dia berteriak ketakutan, hampir kehabisan akal. Yang lainnya dari Mo Ying. Lu Ming sedikit mengernyit dan berhenti. "Saudara Lu, dia adalah putra Adipati Negeri Selatan. Jika dia meninggal di keluarga Mo, Adipati Selatan akan marah dan keluarga Mo akan diratakan dengan tanah. Tolong selamatkan nyawanya, saudara Lu." Mo Ying meminta. Lu Ming mengangguk. Dia memandang pangeran muda itu dan menegur, "Aku akan mengampuni hidupmu demi permohonan Nona Mo Ying untukmu. Cepat pergi." Pangeran muda itu merasa seolah telah diampuni. Mengabaikan lelaki tua yang sedang hamil itu, dia berbalik dan lari, menghilang dari tempat ini dalam sekejap mata. Lu Ming tidak terus menyerang. Bukan karena dia membiarkan harimau kembali ke gunung. Seperti yang dikatakan Mo Ying, dia tidak takut membunuh pangeran muda, tapi itu pasti akan melibatkan Mo Ying dan keluarga Mo. "Saudara Lu, aku telah melibatkanmu." Mo Ying berjalan ke sisi Lu Ming dan berkata dengan nada meminta maaf. "Haha, apa hubungannya ini denganmu? Wajar jika bertemu dengan orang bodoh yang tidak punya otak dimanapun." Lu Ming berkata sambil tersenyum. Segera setelah itu, mereka membantu Ah Bi menyembuhkan lukanya. Tidak lama kemudian, raungan marah datang dari sebuah rumah mewah di kota Sutian. "Pelacur kecil sialan, bajingan sialan, mati. Mati, sial, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia." Di sebuah aula besar, wajah pangeran muda itu dipenuhi amarah saat dia meraung dan menghancurkan meja dan kursi di aula itu hingga berkeping-keping. Di kedua sisi aula berdiri 5 atau 6 sosok, yang bahkan tidak berani bernapas. Setelah beberapa saat, pangeran muda Yin Jiufeng perlahan-lahan menjadi tenang. "Pangeran kecil, itu semua yang dilakukan Lu Ming bajingan kecil itu. Aku tidak tahu jenis obat apa yang dia gunakan pada wanita jalang itu." Mo Ying. Saat Mo Ying melihatnya, dia tampak terpesona.
Sungguh penuh kebencian. Suara suram terdengar. Itu adalah Mo Bing. Saat ini, kakinya masih terbalut gips tebal. Jelas, kakinya yang dipatahkan oleh Lu Ming belum pulih. Huff, si kecil jalang Mo Ying, kukira dia wanita suci, tapi dia hanya pelacur. Aku ingin menidurinya dulu sejak dia sekarat. Sangat disayangkan orang cantik seperti itu mati begitu saja. Sekarang dia bersama bajingan kecil itu. Saya tidak sabar untuk membunuhnya. Pangeran muda Yin Jiufeng berkata dengan ekspresi sinis. Pangeran kecil, si jalang Mo Ying itu tidak akan bisa hidup lama. Adapun Lu Ming itu, saya tidak menyangka budidayanya begitu tinggi. Bagaimana kita harus menghadapinya? Mo Bing bertanya. Tidak masalah. Saya akan mengirim surat kepada ayah saya nanti dan memintanya untuk mengirimkan seorang ahli. Pada saat itu, aku akan membuatnya memohon kematian. Yin Jiufeng mengertakkan gigi dan berkata dengan cara yang sangat jahat. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming terus melepaskan ki sejati tipe yang dari Mo Ying. 3 hari kemudian, ki sejati tipe yang di tubuh Mo Ying telah dikeluarkan sepenuhnya. Mo Ying merasa lega, dan Zen Qi-nya menjadi sangat aktif. Setiap hari, wajahnya bersinar dan dia terlihat semakin cantik. Lapangan latihan seni bela diri keluarga Mo adalah tempat para murid keluarga Mo berkultivasi. Setelah ki sejati tipe Mo Ying yang benar-benar diusir, dia membawa Lu Ming ke bidang seni bela diri keluarga Mo. Di tengah lapangan latihan bela diri keluarga Mo, ada pilar batu besar. Pilar batu itu sangat jernih seperti batu giok, dan sekilas orang bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Saudaraku Lu, pilar batu ini dapat menguji kecocokanku dengan warisan leluhur keluarga Mo. Semakin tinggi kompatibilitasnya, semakin banyak saya bisa mendapatkan warisan leluhur keluarga Mo. Di masa lalu, sebelum ki sejati atribut yang saya dihilangkan, saya adalah orang yang paling cocok dengan warisan leluhur keluarga Mo di antara generasi muda keluarga Mo. Sekarang ki sejati atribut yang saya telah dihilangkan, saya ingin melihat seberapa cocok saya dengan warisan leluhur keluarga Mo. Mo Ying jelas mempercayai Lu Ming dan tidak menahan diri sama sekali. Warisan nenek moyang Mohis. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia tidak bisa tidak melihat ke dalam keluarga Mo. Tempat itu adalah tempat yang menyebabkan 9 garis keturunan naga melompat kegirangan. Dia bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan warisan nenek moyang keluarga Mo. Ketika Mo Ying tiba di depan pilar batu, dia langsung menarik perhatian beberapa anggota keluarga Mo di dekatnya. Apakah Mo Ying akan menguji kecocokan warisan leluhurnya lagi? Dia sudah menjadi orang paling berkuasa di generasi muda. Warisan leluhur adalah miliknya, jadi apa gunanya pengujian? Itu benar, kecocokannya dengan warisan leluhur setinggi 5 bintang. Selain itu, kompatibilitasnya adalah bawaan dan tidak akan meningkat setelah jangka waktu tertentu. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia datang untuk mengujinya lagi. Di sekitarnya, beberapa anak muda keluarga Mo sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Mo Ying tidak mempedulikan hal ini. Dia meletakkan telapak tangannya di pilar batu, dan cahaya berdarah muncul di tulang punggungnya. Bas, saat ini, pilar batu tiba-tiba bergetar dan bersinar terang. Pada akhirnya, 6 bintang cemerlang memadat. Semua anggota keluarga Mo tercengang, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Setelah beberapa lama, diskusi yang intens pun terjadi. 6 bintang, kecocokan Mo Ying dengan warisan leluhur sebenarnya sudah mencapai 6 bintang, bagaimana mungkin? Dia dulunya adalah bintang 5. Sulit dipercaya, kesesuaian dengan warisan nenek moyang masih bisa ditingkatkan. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu, bahkan di buku-buku kuno sekalipun. Sungguh sulit dipercaya. Saya sangat iri. Beberapa anggota keluarga Mo yang lebih muda sudah tidak koheren. Mencicit, seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dari gedung di sebelah lapangan latihan pencaksilat. Dia sangat gembira saat melihat Mo Ying memadatkan 6 bintang di pilar batu. Dia bergumam, 6 bintang, bagus sekali. Saya sudah mencobanya berkali-kali dan ini yang paling cocok. Kali ini, aku yakin aku akan berhasil. Kita bisa menantikan hal-hal besar. Saat itu, status keluarga Mo pasti akan meningkat pesat. Di bidang latihan pencak silat, Lu Ming melihat pilar batu bersinar dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Baru saja, ketika pilar batu bersinar, dia merasakan 9 garis keturunan naga di tubuhnya memiliki semacam perasaan gelisah yang sangat luar biasa.
Pada saat ini, Mo Ying menarik kembali telapak tangannya, wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia. Ki sejatiku menjadi lebih murni. Memang lebih cocok dengan warisan nenek moyang saya. Mo Ying berkata dengan gembira. Lu Ming melihat ke pilar batu dan tiba-tiba berjalan ke depan. Kakak Lu, apa yang kamu lakukan? Mo Ying tercengang. Kemudian, dia melihat Lu Ming mengulurkan telapak tangannya dan menekannya ke pilar batu. Saudara Lu, apakah kamu akan mengikuti tes? Tapi ini pilar batu pengujian keluarga Mo kita, apa gunanya dia mengujinya? Pikir Mo Ying. Anggota klan Mo yang lain bahkan lebih tercengang. Siapa anak ini? Apa yang dia coba lakukan? Inilah pilar batu yang digunakan keluarga Mo kami untuk menguji kesesuaian warisan nenek moyang kami. Apa yang dia lakukan di sana? Mungkinkah anak ini juga ingin menguji kesesuaian warisan leluhurnya? Lelucon yang luar biasa, orang luar. Berat, cepat berhenti. Di samping, orang-orang dari klan Mo berbicara satu demi satu, dan beberapa orang bahkan menunjukkan senyuman mengejek. Tapi di saat berikutnya, bas, pilar batu pengujian mulai bergetar hebat, memancarkan cahaya terang. Cahaya yang menyilaukan itu bahkan lebih kuat daripada cahaya yang disebabkan oleh tinta. Kemudian, cahaya itu mengembun menjadi bintang di langit. 1, 2, bintang Gu-8. Pada akhirnya, total 8 bintang terbentuk. Ini, mata semua anggota klan Mo hampir keluar dari rongganya. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Semuanya gemetar dan menunjuk ke arah Lu Ming, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Reaksi Mo Ying serupa, bibir ceri kecilnya terbuka lebar hingga bisa menelan sebutir telur bebek. Mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan. 8 bintang, 8 bintang, kecocokan anak ini dengan warisan nenek moyang kita sudah mencapai 8 bintang, bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Aku sedang bermimpi, aku pasti sedang bermimpi. Pak, tamparan keras terdengar, mengapa kamu memukulku? Aku hanya memeriksa apakah kamu sedang bermimpi, jadi ternyata tidak. Sarangnya, orang luar sebenarnya memiliki skor kecocokan 8 bintang dengan warisan nenek moyang kita. Benar-benar membutakan. Anggota keluarga Mo di sekitarnya sudah berada dalam kebingungan. Ini adalah kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Mo, hahaha. Pria tua berambut putih di pavilion itu begitu bersemangat hingga dia gemetar. Matanya dipenuhi ekstasi. Saya harus segera memberitahu Master tentang masalah ini. Orang tua berambut putih itu bergumam, lalu berbalik dan pergi. Seperti yang diharapkan, di bidang latihan seni bela diri, Lu Ming menarik kembali telapak tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Sebelumnya, dia telah menemukan bahwa apa yang disebut uji kecocokan dengan warisan leluhur keluarga Mo sebenarnya terkait dengan garis keturunan naga. Lu Ming menduga nenek moyang keluarga Mo juga memiliki garis keturunan naga awan atau naga banjir. Itu sebabnya Mo Ying memiliki kompatibilitas yang tinggi. Di sisi lain, Lu Ming memiliki garis keturunan 9 naga dan dapat dikatakan sebagai nenek moyang semua naga, jadi kecocokannya secara alami tinggi. Dia telah mencapai 8 bintang. Sayang sekali saudara Lu adalah orang luar. Mo Ying menghela nafas dalam hatinya. Mo Ying, ayo pergi. Lu Ming tersenyum. Mo Ying mengangguk dan kembali ke halaman bersama Lu Ming. Pada saat yang sama, diskusi mendesak sedang terjadi di ruang rahasia keluarga Mo. 2 hari kemudian, seorang pria parubaya datang ke halaman rumah Mo Ying. Salam, Patriark. Mo Ying dan yang lainnya segera memberi hormat. Pria parubaya ini adalah kepala keluarga Mo. Ying kecil, besok, kamu akan pergi dan mewarisi warisan leluhur. Kepala keluarga Mo tidak bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Besok, begitu cepat, Mo Ying tercengang, jelas sedikit terkejut. Malam yang panjang penuh dengan mimpi. Semakin cepat Anda mewarisi warisan leluhur, semakin cepat Anda meneruskannya, semakin cepat saya yakin. Kepala keluarga Mo tersenyum dan sangat baik hati. Terima kasih Tuan, Mo Ying membungkuk dengan penuh semangat. Dia awalnya hanyalah anggota keluarga cabang dari keluarga Mo. Sangat sulit baginya untuk mencapai tahap ini. Selanjutnya, dia akan mewarisi warisan leluhurnya besok. Ini adalah suatu kehormatan tertinggi dalam keluarga Mo. Saat ini, dia sangat berterima kasih kepada kepala keluarga dan keluarga Mo. Haha, tidak perlu formalitas seperti itu. Kepala keluarga Mo tertawa terbahak-bahak.
Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming dan berkata, "Kamu pasti pahlawan muda Lu Ming, kan?" "Itu aku." "Salam, kepala keluarga." Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, "Haha, kamu tidak perlu bersikap sopan, pahlawan muda Lu. 2 hari yang lalu, Anda beresonansi dengan pilar batu pemujian. Berita ini sudah lama menyebar ke seluruh keluargamu. Ini sebuah keajaiban, sungguh sebuah keajaiban." Kepala keluarga mau menghela nafas dan mengubah nadanya, "Di sini, aku masih membutuhkan bantuan pahlawan muda Lu untuk satu hal lagi." "Kamu butuh bantuanku. Bolehkah saya tahu ada apa?" Lu Ming sedikit penasaran. "Saya ingin mengajak pahlawan muda Lu dan Mo Ying untuk pergi ke tanah warisan leluhur dan membantu Mo Ying mendapatkan warisan tersebut," kata kepala keluarga Mo. Kali ini, tidak hanya Lu Ming, tetapi bahkan Mo Ying pun sedikit terkejut. Itu benar, sejujurnya, tidak mudah untuk mewarisi warisan nenek moyang. Mungkin ada beberapa kendala dalam perjalanannya. Kecocokan pahlawan muda Lu dengan warisan leluhur keluarga Mo mencapai 8 bintang. Dengan Anda mengikuti dan membantu Mo Ying, tidak ada yang salah. Saya harap pahlawan muda Lu setuju. Kepala keluarga Mo menangkupkan tinjunya dan berkata, "Kepala keluarga Mo terlalu sopan. Karena saya dapat membantu Mo Ying, saya tidak akan menolak," kata Lu Ming. "Itu bagus." Lu Ming ingin melihat apa yang membuat garis keturunan 9 naga begitu bersemangat. Melihat Lu Ming setuju, kepala keluarga Mo menjadi sangat gembira. Dia mengobrol dengan mereka berdua sebentar sebelum pergi. "Kakak Lu, aku harus merepotkanmu lagi." Mo Ying sedikit membungkuk, matanya sejernih air. Waktu 1 hari berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, kepala keluarga Mo mengirim seseorang untuk menjemput Mo Ying dan Lu Ming. Mengikuti orang yang memimpin jalan, mereka berdua berjalan ke kedalaman tanah klan Mo. Seperti yang diduga, dia berada di kedalaman keluarga Mo. Ekspresi Lu Ming berubah. Rumah keluarga Mo dibangun berlapis-lapis, dengan istana yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdua berjalan sekitar setengah jam sebelum sampai di sebuah rumah batu bobrok. Di depan rumah batu, kepala keluarga Mo dan beberapa lelaki tua berambut putih telah tiba. "Haha, Mo Ying, Lu Shaoxia, kamu di sini. Tempat nenek moyang kita meninggalkan warisannya ada di bawah rumah batu ini. Anda bisa masuk saat kami membuka pintu." Kepala keluarga Mo tersenyum. Lu Ming dan Mo Ying mengangguk. "Ayo mulai." Kepala keluarga Mo mengangguk kepada para tetua. Orang-orang tua itu pindah dan menyebar di sekitar rumah batu. Mereka menembakkan sinar cahaya ke dalam rumah batu. Rumah batu itu mulai sedikit bergetar, memancarkan sinar cahaya. Rumah batu itu dipenuhi prasasti. Prasastinya cerah, dan dengan beberapa teriakan dari para tetua, sebuah pintu batu di depan rumah batu itu tiba-tiba terbuka. Saat pintu rumah batu terbuka, Lu Ming tampak melihat lautan berwarna darah mengalir ke arahnya. 9 garis keturunan naga tampak begitu bersemangat hingga hendak mengaum ke langit. Tempat ini tidak sederhana. Lu Ming sedikit mengernyit. Mo Ying sepertinya tidak merasakan sesuatu yang aneh, dan dia melihat ke rumah batu itu dengan penuh harap. "Baiklah, Mo Ying, Tuan muda Lu, pintu batunya terbuka. Anda bisa masuk," kata kepala keluarga Mo. "Terima kasih banyak kepada Bapak Bangsa dan para tetua." Mo Ying dengan tulus berterima kasih kepada kepala keluarga Mo dan para tetua, lalu berdiri dan berjalan menuju rumah batu. Mata Lu Ming berkedip dan dia mengikuti Mo Ying masuk. Setelah mereka berdua masuk, pintu batu rumah batu itu otomatis tertutup. "Hahaha, hal-hal besar telah terjadi. Kali ini, keluargaku akan memberikan kontribusi yang besar." Setelah pintu batu ditutup, kepala keluarga Mo tertawa gembira. Namun, senyumannya tidak menunjukkan kebaikan sedikit pun. Sebaliknya, itu tampak sedikit ganas. Di rumah batu, setelah pintu batu ditutup, rumah batu tidak gelap. Dinding rumah batu itu bertatahkan batu bercahaya. Ada lubang besar di lantai rumah batu itu, dan sebuah tangga batu miring ke bawah lubang besar itu. Kepala keluarga Mo telah memberitahu mereka bahwa warisan nenek moyang keluarga Mo ada jauh di bawah tanah. Keduanya tidak ragu-ragu dan berjalan menuruni tangga. Tangganya sangat panjang, dan terus menurun. Setelah berjalan sekitar 1000 meter, mereka melihat sebuah pintu batu. Pintu batu itu dipenuhi tulisan, cerah dan berwarna-warni. Di tengah pintu batu itu ada sebuah lubang. Mo Ying mengeluarkan tablet giok dan menyorotkannya ke dalam lubang. "Kaca, segera,
Pintu batu itu mengeluarkan suara berderit dan terbuka secara otomatis. Di balik pintu batu itu, ada lagi tangga batu yang turun. Tangga batu itu semakin curam, hampir vertikal. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat pintu batu lainnya. Mo Ying melakukan hal yang sama dan membukanya dengan kartu giok. Kali ini, ada lorong di balik pintu batu. Di kedua sisi lorong, ada ruangan batu. Lu Ming sedikit mengernyitkan alisnya. Dia bisa merasakan aura dingin dari ruangan batu. Bagaimana tempat ini bisa begitu menakutkan? Jelas sekali, Mo Ying juga merasakannya dan berkata dengan sedikit cemberut. Mungkin karena sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang datang ke sini, kata Lu Ming. Mo Ying mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Keduanya terus berjalan. Setelah berjalan beberapa saat, ruang batu itu menghilang, dan lorong itu berlanjut ke depan. Setelah berjalan sekitar 1000 meter, mereka sampai di ujung terowongan. Di depan mereka, ada sebuah gua bawah tanah yang besar. Di dalam gua, yin qi yang dingin bahkan lebih tebal. Di tengah gua terdapat sebuah kolam yang sangat besar. Keduanya tercengang saat melihat kolam itu. Kolam ini tidak berisi air sama sekali, melainkan darah berwarna merah cerah. Benar sekali, seluruh kolam dipenuhi darah, dan bau darah memenuhi seluruh gua bawah tanah. Apa ini tadi? Mungkinkah ini warisan leluhur? Mo Ying berkata dengan kaget dan tidak percaya. Hualala. Saat ini, darah di kolam bergolak hebat. Kemudian, darah menyembur ke udara dan mengembun menjadi dua naga berwarna darah, yang menerkam Lu Ming dan Mo Ying. Mengaum, kedua naga banjir berwarna darah itu meraung, dan bau darah menyerang lubang hidung mereka. Cakar naga banjir setajam pisau saat mencakar kedua orang itu. Tidak baik, ekspresi Lu Ming berubah. Tombak penakluk iblis muncul dan dia menusukkannya ke depan. Cici, dua cahaya tombak meledak dan menghancurkan kedua naga darah itu. Mengaum, namun, air di kolam bergejolak dan air darah di kolam mengembun menjadi 8 naga berwarna darah. 8 naga banjir berwarna darah menerkam ke arah mereka berdua. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Mo Ying akhirnya bereaksi. Dia melambaikan tangannya untuk melawan naga berwarna merah darah. Tombak panjang Lu Ming bergetar dan dia menusukkannya ke depan, menghancurkan naga banjir berwarna darah satu persatu. Namun, naga banjir berwarna darah ini tidak dihancurkan. Mereka berkumpul di udara dan membentuk naga banjir berwarna darah lainnya. Pada saat yang sama, lebih banyak naga banjir berwarna darah terus terbentuk di kolam dan menerkam Lu Ming dan Mo Ying. Tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Dalam waktu singkat, Mo Ying tergores oleh cakar naga berwarna merah darah, meninggalkan luka yang dalam. Ledakan, aura di tubuh Lu Ming meledak dengan hebat. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan puluhan naga banjir berwarna darah meledak di udara. Namun, itu tidak ada gunanya. Setelah beberapa saat, ia akan melakukan reformasi. Karena aku tidak bisa membunuhnya, aku akan menghancurkan kumpulan darah ini. Lu Ming melangkah maju, berniat meledakkan genangan darah. Dentang, dentang. Pada saat ini, suara benturan logam terdengar dari genangan darah. Kedengarannya seperti rantai besi saling bertabrakan. Dentang, dentang, dentang. Suara tabrakan semakin keras, dan darah di genangan darah melonjak semakin deras, menimbulkan suara keras seperti lautan badai. Mengaum, naga banjir berwarna darah meraung berulang kali. Mereka berhenti menyerang Lu Ming dan Mo Ying dan terbang kembali ke genangan darah. Ledakan, di bawah genangan darah, ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar. Seluruh gua bawah tanah bergetar hebat, seolah-olah ada binatang raksasa prasejarah di dalam kolam yang hendak membebaskan diri. Saya tidak bersedia. Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar dari dasar genangan darah. Ekspresi Lu Ming dan Mo Ying berubah drastis. Sebenarnya ada seseorang di dasar genangan darah. Saya tidak bisa menerima ini. Keluarga kerajaan bulan kegelapan tercela dan tidak tahu malu. Seluruh keluarga Mo tercela dan tidak tahu malu. Anda telah menjebak saya. Aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Raungan keras datang dari genangan darah. Suara itu dipenuhi rasa sakit dan keengganan, serta kebencian. Dentang, dentang. Suara dentang rantai menjadi semakin intens. Saat berikutnya, genangan darah tiba-tiba bergejolak dengan hebat. Saat darahnya bergejolak, ia benar-benar membentuk bentuk manusia. Sosok humanoid ini tingginya puluhan meter dan sangat besar. Itu tampak seperti lelaki tua kekar.
Dia meraung ke langit dan mencoba melepaskan diri, tetapi darah tak berujung di sekelilingnya membungkusnya. Mengaum, dengan raungan yang mengguncang bumi, air darah yang tak berujung mengembun menjadi naga banjir raksasa sepanjang 100 meter, yang melilit tubuh lelaki tua itu. Aku tidak bersedia, orang tua itu meraung dan berjuang sekuat tenaga. Darah memenuhi udara dan gua bawah tanah terus bergetar. Lu Ming dan Mo Ying melihat pemandangan ini dengan kaget. Gerakan aneh dari garis keturunan 9 naga datang dari genangan darah ini. Dari kelihatannya, pasti ada banjir darah naga dan bahkan banjir jiwa naga di dalamnya. Pikiran Lu Ming berpacu, tapi ada apa dengan orang tua itu? Lu Ming tidak dapat memahaminya, tetapi dia yakin ini bukanlah warisan leluhur yang disebutkan oleh keluarga Mo. Melihat ekspresi Mo Ying, jelas dia tidak tahu bahwa dia dan Mo Ying telah ditipu. Perjuangan lelaki tua bertubuh besar itu menjadi semakin intens, seolah dia bisa membebaskan diri kapan saja. Bas, bas, pada saat ini, dua orang lelaki tua dengan kepala hampir botak dan wajah keriput tiba-tiba muncul di kedua sisi gua. Begitu kedua lelaki tua itu muncul, cahaya terang keluar dari tangan mereka. Lampu-lampu terbang ke dinding gua, dan tulisan muncul di dinding. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi satu membentuk formasi prasasti. Itu mengembun menjadi seberkas cahaya yang terbang ke genangan darah. Segera, prasasti muncul di permukaan air darah dan naga darah besar. Hal ini menyebabkan kekuatan naga air darah meningkat pesat, dan itu menekan sosok lelaki tua bertubuh besar itu. Keluarga Mo tercela, aku tidak mau menerima ini. Sosok lelaki tua bertubuh besar itu mengeluarkan raungan enggan. Menekan, kedua tetua dari keluarga Mo berteriak. Tubuh mereka bersinar saat mereka mengendalikan formasi prasasti untuk menekan sosok sesepuh raksasa itu. Ledakan, 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 tidak peduli seberapa keras lelaki tua bertubuh besar itu berjuang, itu tetap tidak berguna, dan gerakannya menjadi semakin kecil. Mulai kondensasi, salah satu tetua dari keluarga Mo berteriak dan yang lainnya mengangguk. Keduanya menggerakkan telapak tangan mereka dan puluhan naga air darah terbang keluar dari genangan darah. Mereka meraung dan menerkam Lu Ming dan Mo Ying. Yang berbeda dari sebelumnya adalah naga air darah ini memiliki tulisan yang mengalir di tubuhnya, dan mereka jelas lebih kuat. Dua orang tua, apa yang kamu lakukan? Saya adalah murid dari keluarga Mo. Mo Ying terkejut. Namun, naga air darah tidak berhenti menyerang, jadi Mo Ying hanya bisa melawan. Bang! Tapi hanya dengan satu gerakan, Mo Ying terlempar. Kemudian, seekor naga air darah melilit Mo Ying, mencoba menyeretnya ke dalam kolam darah. Tetua, apa yang kamu lakukan? Murid keluarga Mo saya, Mo Ying, ada di sini untuk menerima warisan leluhur kami. Biarkan aku pergi. Mo Ying berteriak ketakutan. Membunuh, mati. Lu Ming berteriak dan mengayunkan tombak panjangnya berulang kali. Naga air berdarah itu meledak satu demi satu. Kemudian, dia meraih naga air berdarah di tubuh Mo Ying dan meremasnya dengan kuat, menghancurkannya. Di kedua sisi gua, ekspresi kedua tetua keluarga Mo berubah. Mereka memandang Lu Ming dengan niat membunuh. Formasi pemurnian darah, bunuh. Kedua tetua dari keluarga Mo berteriak. Cahaya dari formasi prasasti di dalam gua menjadi semakin menyilaukan. Dalam sekejap, ratusan naga air berdarah terbang dan menerkam Lu Ming. Tentu saja, naga air darah ini panjangnya hanya beberapa meter dan tidak bisa dibandingkan dengan naga air besar yang terjerat dengan lelaki tua bertubuh besar itu. Hahaha, gadis mohis, jangan berharap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Warisan nenek moyang apa? Aku hanya ingin menggunakanmu untuk memurnikan kepala iblis Yinyu. Saat ini, tawa lelaki tua itu datang dari genangan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Kata-kata ini seperti guntur, meledak di hati Mo Ying. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia berteriak, kamu ingin aku memurnikan kepala iblis bulan Yin? Tidak, ini tidak benar. Saya tidak percaya. Kamu tidak percaya padaku. Kebenaran ada tepat di depan Anda. Gadis kecil, terima saja nasibmu. Kamu telah ditipu oleh sekelompok orang munafik. Kata lelaki tua di genangan darah. Tidak, ini tidak mungkin. Dua orang tua, apakah ini benar? Mo Ying memandangi kedua tetua keluarga Mo. Sebagai murid keluarga Mo, merupakan kehormatan bagi Anda untuk berkorban demi keluarga Mo. Menyerah sekarang. Kedua tetua keluarga Mo berbicara. Wajah mereka sangat dingin dan tanpa emosi.
Mo Ying merasa seperti disambar petir. Tubuhnya terhuyung mundur, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mohis itu tercela. Mereka ingin menggunakan darah dan jiwa naga dan kalian berdua sebagai katalis untuk menyempurnakanku menjadi boneka tanpa jiwa yang hanya mendengarkan perintah dan hanya tahu cara membunuh. Tidak mungkin, aku tidak akan menyerah. Orang tua itu meraung di genangan darah. Tidak ada gunanya bahkan jika kita tidak menyerah. Kali ini, tidak hanya ada seorang gadis kecil dengan garis keturunan naga awan, tapi ada juga seorang anak yang lebih cocok dengan naga banjir. Dengan keduanya, kami 100% yakin bahwa kami dapat menyempurnakan kepala iblis bulan Yin. Langit memberkati keluarga Mo kami. Yan Kuan, ini adalah takdirmu. Cepat menyerah. Seorang tetua dari keluarga Mo berteriak. Aku akan meniduri kepalamu. Orang tua itu meraung. Tubuh Mo Ying gemetar dan matanya lesu. Seolah jiwanya telah ditarik keluar dari tubuhnya. Itu palsu. Ternyata semua yang terjadi di masa lalu adalah palsu. Jenius apa dari keluarga Mo? Apakah yang Anda maksud, pelatihan terfokus warisan nenek moyang apa? Semuanya palsu. Tujuan dari semua ini adalah untuk memurnikan kepala iblis Yinyu. Alasannya mungkin karena garis keturunan Cloud Dragon di tubuhnya. Tidak heran jika kepala keluarga Mo mengundang Lu Ming masuk dan berkata bahwa dia akan membantunya. Itu semua tidak masuk akal. Itu tidak lebih dari meridian darah Lu Ming. Semuanya masuk akal. Ledakan, ledakan, Lu Ming terus mengayunkan tombak panjangnya, menghalangi naga air darah. Mo Ying, tenangkan dirimu, kami tidak membutuhkan keluarga seperti itu. Paling-paling, kami akan memberontak. Lu Ming berteriak, tubuh Mo Ying bergetar, dan dia akhirnya pulih sedikit. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, saya menentukan nasib saya sendiri. Saya tidak akan mendengarkan pengaturannya. Pemberontak dan keras kepala, jadilah bagian dari kejayaan keluarga. Membunuh. Kedua tetua keluarga Mo meraung dan mengendalikan formasi prasasti. Lebih banyak naga air darah terbang dan menyerang keduanya. Sekelompok orang munafik, bunuh. Lu Ming berteriak. Ledakan, aura di tubuhnya meletus seperti gunung berapi, dan sebuah tablet batu besar dengan 4 cakra perak muncul, bersinar terang. Lu Ming meletus dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Kekuatan angin dan api berkumpul, dan dengan sapuan tombak panjang, sejumlah besar naga air darah meledak. Garis keturunan Raja tingkat keempat. Siapa anak ini? Seorang tetua dari keluarga Mo berteriak kaget. Sejauh yang dia tahu, tidak ada orang jenius dengan garis keturunan tingkat Raja tingkat 4 di seluruh kekaisaran bulan gelap. Dari mana asal Lu Ming? Mungkinkah dia seorang jenius yang tiada taranya dari kekaisaran tingkat menengah? Siapa yang peduli siapa dia? Tidak ada jalan keluar hari ini. Ayo bunuh bocah ini dulu. Tetua keluarga Mo lainnya berteriak. Bagus, serang. Kedua tetua keluarga Mo membentuk segel tangan. Mengaum. Naga air darah besar yang awalnya melilit yang lebih tua melepaskan yang lebih tua dan menerkam Lu Ming dengan raungan yang marah. Auranya begitu kuat hingga mengguncang langit dan bumi. Dia memberikan perasaan bahwa dia jauh lebih kuat daripada Grandmaster seni bela diri tingkat 9 biasa. Itu tidak dapat diblokir. Murid Lu Ming mengerut. Dia hendak mundur ketika dia tiba-tiba berhenti. Bas, lampu merah darah menyala di belakang punggungnya, dan 9 garis keturunan naga muncul.